Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kuliah virtual kita hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Sina, yaitu Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina, nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Dilahirkan di desa Aksana dekat Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana terhormat, penganut Syiah Ismailiyah. Ibunya bernama Astara, berasal dari Aksana, berkebangsaan Persia yang tinggal di wilayah Afghanistan. Ibnu Sina wafat pada hari Jumat bulan Ramadan pada tahun 428 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1037 Masehi pada usianya yang ke-58 dimakamkan di Hamadan, Irak. Ibnu Sina berkembang menjadi seorang anak yang cerdas di dalam keluarga yang kaya dan terpandang. Ayahnya sangat memperhatikan pendidikan, sehingga sejak kecil Ibnu Sina sudah dididik oleh ayahnya dengan Al-Quran. Beliau mempelajari membaca Al-Quran. Setelah itu melanjutkan dengan pelajaran ilmu agama lainnya seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan bahasa Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, dia berhasil menghafal Al-Quran sebelum usianya genap 10 tahun. Sejarah kehidupan tentang Ibnu Sina. Karena sebelum usianya 10 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quran, sehingga ilmu-ilmu kedokterannya didapatnya secara otodidak dengan mempelajari ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Pada usia yang ke-16 tahun, dia mendapatkan gelar dokternya, dan kemampuannya tersebut diakui oleh banyak orang. Pada suatu hari, ada seorang raja yang memiliki penyakit yang sudah diobati kemanapun tidak sembuh-sembuh, akhirnya meminta tolong kepada Ibnu Sina untuk mengobatinya. Alhasil, raja itu berhasil disembuhkan oleh Ibnu Sina, dan Ibnu Sina diberikan hadiah, diperbolehkan tinggal di dalam istana. Akan tetapi Ibnu Sina menolaknya. Dia hanya meminta untuk bisa memasuki perpustakaan yang ada di dalam istana tersebut. Ketika Ibnu Sina mengobati sang raja, Ibnu Sina sempat memasuki perpustakaan di dalam kerajaan, dan dia dapati banyak sekali buku-buku yang membuatnya tertarik. Ya. Karena keberhasilannya menyembuhkan raja tersebut, maka Ibnu Sina diperbolehkan oleh sang raja untuk memasuki perpustakaan. Di sanalah Ibnu Sina mengembangkan ilmu, berhasil menulis buku-buku yang sampai dengan saat ini menjadi fenomenal. Selain kebesaran nama Ibnu Sina, beberapa ulama sempat tidak mengakui bahwasannya Ibnu Sina adalah salah seorang pemikir pendidikan Islam. Karena ada beberapa akidah Ibnu Sina yang dianggap mengandung kesesatan. Di antaranya, yang pertama, Ibnu Sina mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu adalah Syiah yang membantai ribuan jemaah haji dan mengotori Masjidil Haram dengan kekejamannya, dan sempat menyembunyikan Hajar Aswad selama kurang lebih 20 tahun. Menurut Ibnu Sina, Tuhan itu tidak membuat alam dengan sendirinya, tetapi dibentuk dengan bahan yang sudah ada. Yang ketiga,
kata Ibnu Sina, nanti pada hari kebangkitan, hanya rohlah yang dibangkitkan, dan tidak ada surga atau neraka untuk tempat kembali mereka. Yang keempat, Allah tidak mengetahui perkara-perkara kecil seperti molekul dan sebagainya. Dia juga tidak percaya akan adanya awal dan akhir, tidak percaya adanya kiamat, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Namun, pada akhirnya beliau sakit dan merasa bahwa zat pemilik tubuhnya sudah tidak mengizinkan dia untuk lebih lama lagi berada di atas dunia. Sehingga ia bertobat dan mengembalikan harta-harta yang mungkin didapatkan dengan cara tidak baik kepada anak-anak yatim piatu, duafa, dan orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu, beliau juga menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari sampai akhirnya berikutnya adalah karya-karya besar Ibnu Sina. Yang pertama adalah Asyifa, buku tentang penyembuhan. Lalu Nafas. Nafas adalah buku tentang ringkasan dari buku Asyifa. Yang ketiga adalah Al-Qanun fil Tibb, yaitu buku tentang kedokteran modern, ensiklopedi kedokteran modern yang sampai saat ini masih digunakan sebagai buku pegangan para dokter. Selain buku-buku ilmu kedokteran, Ibnu Sina juga menulis beberapa buku tentang musik, tentang filsafat, dan tentang kehidupan sehari-hari. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, pendidikan itu dibagi menjadi 2. Ibnu Tasawur atau ilmu yang hanya tergambar dalam pikiran yang abstrak, dan Ibnu Tasdik atau ilmu yang bisa dibuktikan dengan indera. Tujuan dari pendidikan menurut Ibnu Sina adalah diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, tidak melupakan pembinaan fisik, dan bersifat keterampilan sehingga akan muncul tenaga pekerja yang profesional. Lalu kurikulum dan metode yang digunakan oleh Ibnu Sina. Kurikulum Ibnu Sina memiliki 3 ciri. Yang pertama, tidak hanya terbatas pada sekedar menyusun sejumlah mata pelajaran, akan tetapi juga disertai dengan penjelasan tentang tujuan dan kapan mata pelajaran ini harus diajarkan. Yang kedua, ilmu dan keterampilan yang pelajari hendaknya sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga berorientasi pada pasar. Yang ketiga, strategi pembentukan kurikulum Ibnu Sina sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang terdapat pada dirinya. Metodenya yang digunakan yang pertama, talqin, demonstrasi, pembiasaan, diskusi, magang, penugasan, takib, dan tarkib. Seorang pendidik menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, guru yang cakap adalah guru yang berakal, cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan bermain-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih dan murni. Nah, menurut Ibnu Sina juga, yang sebaiknya menjadi seorang guru adalah seorang pria yang terhormat, yang menonjol budi pekertinya, telaten, membimbing anak-anak, adil, hebat, dan menjauhkan diri dan dari meniru sifat raja atau orang-orang yang berakhlak rendah, menjauhi kepentingan diri sendiri dan lebih mementingkan kepentingan umat, memiliki wawasan yang luas, karismatik, serta tidak menguasai ilmu yang diajarkannya atau yang diasuhkannya yang akan diberikan kepada peserta didik. Apabila guru tidak memiliki wawasan yang luas tentang materi pelajaran yang diasuhnya, maka peserta didik juga tidak akan menyukainya atau kurang menyukainya. Nah, itulah teman-teman sedikit tentang Ibnu Sina. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kesalahan kembali kepada saya, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maswati dari semester 3 kelas Sabtu. Selamat siang teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pemikiran pendidikan Ki Haji Imam Jarkashi. Nah, siapa sih Ki Haji Imam Jarkashi ini? Ya, Ki Haji Imam Jarkashi adalah seorang penggagas pondok modern pertama di Indonesia. Iya, penggagas pondok pesantren modern pertama di Indonesia. Nah, beliau ini adalah seorang yang dikenal yang telah melakukan inovasi pembaharuan pada pendidikan yang model tradisional ke model modern. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Gontor. Siapa sih yang nggak tahu Gontor ya? Masya Allah, ini bangunannya bagus banget, mewah banget. Ya, ini adalah Ki Haji Imam Jarkashi. Kita mengenal ke biografinya. Ki Haji Imam Jarkashi, sang pelopor pendidikan Islam. Beliau lahir di Gontor pada tanggal 21 Maret tahun 1910 dan wafat di Madiun pada tanggal 30 April 1985 pada usianya yang ke-75 tahun. Beliau adalah Trimurti, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama dua orang lainnya, Ki Haji Ahmad Sahal dan Ki Haji Zainuddin Fanani. Ya, pendiri Pondok Pesantren Gontor ini bukan hanya Ki Haji Imam Jarkashi, akan tetapi ada dua orang lainnya yang telah tadi disebutkan. Nah, beliau ini adalah putra ketujuh dari Kiai Sentosa Anom Besari. Jadi bapaknya juga seorang kiai ya. Nah, Ki Haji Imam Jarkashi ini menimba ilmu di beberapa daerah. Beliau mempelajari bahasa Arab, politik, dan sastra. Saat Ki Haji Imam Jarkashi beliau belajar di Quick School Padang Panjang, beliau itu diminta jadi direktur perguruan tersebut selama 1 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma selama 1 tahun? Nah, karena beliau itu mempunyai prinsip bahwa pertimbangannya jabatan adalah bukan tujuan utama setelah menuntut ilmu. Makanya cuma 1 tahun. Selanjutnya, Ki Haji Imam Jarkashi kembali ke Gontor dan di sana bersama dua saudaranya mengenalkan program pendidikan baru yang diberi nama Kuliatul Muallim Al-Islamiyah yang disingkat KMI dan beliau sendiri adalah sebagai direkturnya. Nah, Ki Haji Imam Jarkashi juga tenaga dan pikirannya itu sangat dibutuhkan ya oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau ini aktif penulis dan karya-karyanya masih kita bisa masih merasakan manfaatnya gitu ya dari karya-karya beliau itu. Nah, dan ini adalah buku tajwid karangan Ki Haji Imam Jarkashi, pelajaran tajwid dasar tajwid Gontor. Sampai sekarang masih ada ya buku tajwid ini dan masih kita rasakan juga manfaatnya. Karya yang kedua adalah buku ajaran Kiai Gontor 72 Wejangan Hidup Ki Haji Imam Jarkashi. Buku ini ditulis oleh anak bungsunya yaitu Muhammad Ridho Jarkashi. Buku ini sangat bagus ya dibaca oleh mahasiswa atau mahasiswi, oleh dosen, oleh guru, kiai, bahkan entrepreneur juga bagus baca buku ini. Kita lanjut ke pemikiran pendidikan Ki Haji Imam Jarkashi ada 4 ya. Kalau dulu tuh tujuannya mencari ilmu untuk tafakuh fiddin, yaitu untuk menjadi seorang tokoh agama, untuk menjadi kiai, untuk menjadi ustadz, dan lain-lain. Kalau seperti itu, menurut Ki Haji Imam Jarkashi, ruang gerak umat muslim itu sempit gitu. Makanya Ki Haji Imam Jarkashi melakukan pembaharuan yang lebih komprehensif. Karena tujuan dari menuntut ilmu itu bukan hanya untuk bekal di akhirat nanti, akan tetapi juga ada kepentingan dunia juga. Kenapa? Karena kita sedang hidup di dunia. Gitu. Nah, yang pertama adalah sistem dan metode pendidikan. Sistem dan metode pendidikan berasrama boarding institution ya atau boarding school ya. Kalau apa sih
Perbedaan dari pondok pesantren modern dan pondok pesantren tradisional, kalau pesantren modern itu kan mereka sekolah dan mengajinya di satu lingkungan gitu. Kalau pulang sekolah mereka pulangnya ke asrama gitu. Jadi bukan pulang ke rumah. Kalau anak sekolah umum kan pulangnya ke rumah. Nah, kalau ini tuh ke asrama. Yang kedua adalah metode lebih penting dibanding materi. Tetapi pribadi guru jauh lebih penting dari metode itu sendiri. Ya, menurut Ki Haji Imam Jarkashi, mau sebagus apapun metodenya, mau sebagus apapun materinya, kalau pribadi gurunya tidak bagus, maka apalah arti dari materi dan metode itu sendiri. Jadi kualitas guru itu jauh lebih penting. Lebih penting. Yang ketiga, kitab kuning pada pesantren tradisional tetap ada dan dikemas sedemikian rupa ya. Pondok pesantren modern juga mempelajari ya kitab kuning. Mereka ini belajarnya biasanya di kelas seperti sekolah. Jadi mata pelajaran umum itu ditambah juga mata pelajaran pondok pesantrennya seperti kitab kuning atau kayak kitab Bulughul Maram atau kitab Safinatun Najah dan lain-lain. Kalau anak pesantren tradisional kan mereka biasanya belajar kitab kuningnya itu di majelis ya. Nah, kalau ini biasanya di sekolah. Yang membedakan adalah hanya tempat saja. Yang kedua, materi dan kurikulum pendidikan. Materi agama dan umum menjadi kurikulum wajib yang harus dikuasai oleh para santri. Kalau dulu 70% pendidikan agama, 30% pendidikan umum, maka seperti itu tidak bisa bersaing menurut Ki Haji Imam Jarkashi. Makanya diterapkanlah pondok pesantren modern yang berbasis 100% ilmu akhirat dan 100% ilmu umum agar bisa bersaing di kancah internasional. Jadi seimbang ya, balance gitu. Yang kedua, menekankan kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, anak pesantren modern ini biasanya belajar bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya itu di subuh hari ya, di subuh-subuh gitu. Dan mereka itu ada jadwalnya, misalkan seminggu berbahasa Arab, terus minggu kedua wajib bercakap-cakap pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Bisa pakai bahasa Indonesia dan itu biasanya dilakukan di Sabtu Minggu. Yang ketiga adalah struktur dan manajemen. Nah, Ki Haji Imam Jarkashi ini punya pondok. Ki Haji Imam Jarkashi ini kan yang mendirikan pondok pesantren modern. Nah, beliau ini mewakafkan pondoknya itu ke wakaf pondok modern Gontor. Agar apa? Agar tidak ada kepentingan pribadi terhadap pondok pesantren modern Gontor itu. Makanya diwakafkan gitu. Jadi pondok pesantren modern ini adalah milik umat, milik semuanya. Jadi bukan milik pribadi Ki Haji Imam Jarkashi. Yang terakhir adalah pola pikir dan kebiasaan. Nah, jiwa berdikari dan bebas ditanamkan kepada santri agar bisa berdiri di kaki sendiri, diajar mandiri. Di pondok pesantren itu kita tahu ya, apa-apa sendiri gitu, kayak misalkan nyuci sendiri, makan sendiri, ngurusin pribadi sendiri. Karena kita di pesantren seorang diri gitu, kecuali hanya teman-teman ya, teman-teman juga sama gitu, seorang diri artinya itu tanpa orang tua gitu. Jadi semuanya harus serba sendiri. Nah, itu bisa melatih kepemimpinan, bisa melatih jiwa mandiri gitu pada anak pesantren modern itu. Cukup sekian dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Nuraini dari semester 3. Saya ingin memaparkan sebuah keteladanan akhlak dari biografi Uwais Al-Qarni. Nah, mengapa saya mengambil judul biografi Uwais Al-Qarni? Karena kemerosotan pendidikan akhlak hingga saat ini masih harus
masih harus diutamakan. Terlebih jika kita melihat kondisi anak akhir-akhir ini, saat ini umat Islam mengalami kemerosotan akhlak yang sangat signifikan. Dalam Islam, pendidikan akhlak ini akan menjadi petunjuk hubungan manusia dengan manusia maupun petunjuk manusia dengan Robnya. Demikian juga sebaliknya, pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan akhlak, baik pendidikan di rumah atau pendidikan. Nah, menyingkapi fenomena tersebut, salah satu yang tepat dalam pendidikan akhlak adalah melalui kisah. Nah, saya angkat di sini adalah kisah Uwais Al-Qarni. Nah, di sini saya akan bahas tentang biografi Uwais Al-Qarni, kisah keteladanan Uwais Al-Qarni, nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kisah Uwais Al-Qarni, lalu kesimpulan. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pengembala kambing yang tinggal di negeri Yaman. Beliau bermata biru, tampan, kulitnya kemerah-merahan, ahli membaca Al-Quran. Uwais Al-Qarni berasal dari suku Murad. Nama panggilannya adalah Abu Ammar bin Juz'i bin Malik Al-Qarni Murtadi Al-Yamani. Dia adalah seorang yang miskin, berstatus sosial rendah, tidak pernah diperdulikan dan diperhatikan. Tapi di sisi Allah, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat besar. Uwais Al-Qarni lahir ketika peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ketika mendengar berita tentang Rasulullah, Uwais langsung mempercayai dan membenarkannya sehingga dia menjadi seorang muslim. Nah, pada suatu hari Uwais ditangkap oleh pasukan Barzan karena dia menyembah Tuhan mereka sembah. Uwais disiksa oleh pasukan Barzan dengan memukulnya sampai berdarah. Uwais diikat sebuah Uwais dipukul, Uwais digantung, disiksa. Tapi dengan kejadian tersebut Uwais tidak gentar. Uwais tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Muhammad adalah Rasulnya. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Yang pertama, bakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah orang biasa yang sangat patuh kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Dia hendak meninggalkan ibunya sendirian di tengah kondisi lumpuh, buta. Suatu saat Uwais Al-Qarni terlambat pulang dan ibunya bertanya kepadanya, "Mengapa kau terlambat pulang, Nak?" Uwais menjawab, "Aku sedang melaksanakan ibadah kepada Allah dan tidak agar menikmati taman surga. Kemudian datanglah seorang yang menyampaikan kepadaku surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu Uwais mengetahui bahwa hak ibunya adalah ada pada dirinya. Nah, maka dirawatlah ibunya. Pada satu permintaan ibunya yang sulit untuk dikabulkan oleh Uwais, yakni ibunya pengen naik haji. Lalu Uwais terus berpikir bagaimana caranya dia bisa membawa ibunya naik haji. Nah, permintaan ibunya yang sulit dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni, akhirnya Uwais Al-Qarni memutuskan untuk memelihara seekor sapi dan membuat kandangnya di atas bukit. Setiap pagi dia menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Kelakuan Uwais Al-Qarni ini memang sangat aneh. Tapi masyarakat Yaman mengira bahwa Uwais ini telah gila. Semakin hari anak sapi itu semakin membesar, maka semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan Uwais untuk menggendong anak sapi tersebut. Namun karena dilakukan setiap hari, maka beratnya anak sapi tidak terasa oleh Uwais Al-Qarni. Setelah beberapa waktu berlalu, tibalah waktunya musim haji dan berat anak sapi itu sudah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ternyata barulah diketahui maksud beliau menggendong anak sapi setiap hari adalah latihan untuk menggendong ibunya melaksanakan. Nah, pada akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sampai ke Mekah. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, walaupun jauh dan sulit, demi memenuhi dia rela ngelakuinnya demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka
ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus, penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian? Nah, kisah keteladanan yang kedua adalah perjalanan Uwais Al-Qarni ke Mekah. Uwais Al-Qarni sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keinginannya adalah dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sedihnya Uwais ketika melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia sendiri belum bertemu dengan Nabi. Dia ingin sekali pergi ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja perhatian kepada ibunya lebih menahan niatnya. 16 hari berganti dia dan musim pun berlalu, kerinduannya terhadap Nabi tidak dapat dibendung lagi. Pada akhirnya suatu hari Uwais Al-Qarni mendekati ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur terharu mendengar permohonan anaknya. Dia memahami perasaan Uwais dan berkata, lalu ibunya berkata, pergilah anakku, temui Nabi di rumahnya, dan apabila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang. Mendengar jawaban ibunya, Uwais Al-Qarni merasa sangat senang. Uwais segera berkemas untuk berangkat ke Madinah, namun dia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya. Selama dia pergi, berpesan kepada tetangganya menjaga ibunya, lalu mencium tangan ibunya. Kemudian dia pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di kota Madinah, segera dia menuju rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketuklah pintu rumah Nabi sambil mengucapkan salam. Keluarlah Siti Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya, namun ternyata Nabi sedang tidak berada di rumah. Nabi sedang berada di medan perang. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni, namun dia teringat pesan ibunya jika sudah sampai di rumah Nabi langsung. Nah, karena ketaatan kepada ibunya, maka Uwais Al-Qarni berpamitan pada Aisyah radhiyallahu anha dan memilih untuk pulang ke Yaman mematuhi perintah ibunya. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Sepulang dari perang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada tentang orang yang mencarinya. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat pada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabat pun tertegun seketika. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia mempunyai tanda putih di telapak tangan. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Lalu kisah keteladanan selanjutnya, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Waktu pun terus berganti. Lalu Nabi Muhammad wafat. Kekhalifahan telah tergantikan oleh Abu Bakar. Kemudian digantikan kembali oleh Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab teringat pada sabda Nabi mengenai Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi kepada sahabatnya, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak saat itu setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, mereka selalu menanyakan Uwais Al-Qarni. Nah, pada suatu ketika ada rombongan khalifah Yaman, lalu ada Uwais Al-Qarni menanyakan, lalu Ali bin Abi Thalib menanyakan Uwais Al-Qarni. Nah, suatu ketika Khalifah Umar dan Ali mendatangi salah satu khalifah dan menanyakan apakah ada keberadaan Uwais Al-Qarni bersama mereka. Rombongan khalifah dagang tersebut mengatakan Uwais Al-Qarni bersama mereka. Dia sedang menjaga unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sampainya di tempat,
Uwais, keduanya mengucapkan salam, namun ternyata Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, Uwais Al-Qarni menjawab salam kedua sahabat Nabi tadi, kemudian bersalaman. Sewaktu bersalaman, Khalifah Umar segera membalikan telapak tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar ternyata telapaknya ada tanda putih di telapaknya. Lalu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Nah, mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah, tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia, sebab itulah dia baru dapat turut bersama rombongan Khalifah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan, dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Lalu kisah ketauladanan yang keempat adalah wafatnya Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian tersiar bahwa Uwais Al-Qarni telah wafat. Wafatnya Uwais Al-Qarni mengembarkan masyarakat Yaman. Banyak hal-hal yang mengherankan yang terjadi. Sekian banyak orang yang tidak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais seorang yang fakir dan tidak dihiraukan orang. Sejak jenazahnya dimandikan hingga jenazahnya akan diturunkan ke kubur, orang-orang banyak yang membicarakan, siapakah engkau Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal aja hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi pada saat meninggalnya Uwais Al-Qarni, banyak orang yang berdatangan dari mana-mana. Lalu setelah kematian tersebut, barulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini dia tak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kisah-kisah tersebut banyak nilai-nilai pendidikan akhlak pada kisah Uwais Al-Qarni, yaitu berbakti kepada orang tua. Dia menggendong ibunya sampai ke Mekah, memenuhi permintaan ibunya. Dia sabar. Uwais Al-Qarni yang sabar dengan penyakitnya, dengan segala cobaannya, kefakirannya. Kemudian Uwais adalah orang yang tawadu, ditunjukkan saat dia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua mengetahui keistimewaan seorang Uwais Al-Qarni dan memohon doa dan istighfar, tapi Uwais Al-Qarni lebih memilih untuk meminta agar merahasiakan siapa dia sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah sifat zuhud yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Dilihat ketika Umar dan Ali bin Abi Thalib setelah memohonkan doa dan istighfar, dia akan berjanji menyumbangkan uang negara dan Baitul Mal, tapi Uwais tidak mau menolaknya dan memilih untuk hidup dengan penuh kesederhanaan. Lalu Uwais Al-Qarni ini juga mencintai Rasulullah. Dia sangat mencintai Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dia juga mencintai ibunya. Dan Uwais meninggalkan ibunya dan rela melakukan perjalanan jauh dari Yaman menuju Madinah untuk berkunjung ke rumah Rasulullah. Nah,
bisa diambil kesimpulan dari kisah keteladanan Uwais Al-Qarni di atas. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari kisahnya yang berbakti Uwais kepada ibunya, perjalanan Uwais pergi ke Madinah, lalu Uwais bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kemudian wafatnya Uwais Al-Qarni, bisa diambil kesimpulan bahwa kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki Uwais Al-Qarni, berbakti kepada orang tua, tawadu, zuhud, sabar, dan cinta Rasulullah. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.